Saya akan ambil screenshot ya. Saya akan ambil 2 kali screenshot di awal dan nanti di akhir menjelang eh, akhir pertemuan kita. Tolong on cam ya. Di khidmah Ki, tolong dibuka kameranya. Hmm. Fakira Wardah Putri Nabila. Baik saudara, jadi tadi malam saya sudah memberikan tugas dan untuk pagi hari ini kita akan menggunakan eh, pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah buat di KCR untuk mengawali diskusi kita ya. Eh, Mungkin ada yang secara sukarela mau membacakan pertanyaannya, silakan untuk kita diskusikan di kelas. Silakan lah langsung buka mikrofon yang mau membacakan pertanyaannya. Tidak ada yang mau baca pertanyaan? Izin bertanya, Bapak. Pak. Oh, ya. Sebelum Ya, Naila ada apa tadi? saya Bapak Rafif. Rafif, silakan Rafif. Baik, itu bebas kah Bapak materi yang 2A, 3A atau 3B-nya? Bebas, bebas, bebas. Oh ya, baik. Sebentar. Hmm, Baik, saya izin bertanya Bapak terkait yang materi 3A. Pada materi 3A itu di slide PPT yang telah Bapak bagikan itu ada slide yang menggambarkan bagaimana proses tumpang tindih anti ikatan pada molekul eh, Fenil fenil X2 dengan halogen. Nah, yang ingin saya tanyakan itu halogen kan pasti memiliki perbedaan keelektronegatifan dan ukuran orbital dari suatu halogen dibanding halogen yang lain. Nah, itu bagaimana pengaruhnya terhadap energi yang dibutuhkan untuk terjadi overlapping orbital begitu Bapak, secara ikatan atau anti-ikatan, dan apakah elektronegativitas yang dimiliki suatu halogen itu mempengaruhi kestabilan dari suatu molekul. Itu Bapak. Baik. Terima kasih. Rafif ya. Iya Bapak. Ini ya Rafif ya. Anu pertanyaan. Atau tadi pertanyaan yang di luar ini. Itu di situ Bapak, yang nomor pertanyaan materi 3A itu. 3A ya. Iya. Oke. Ini jadi pertanyaannya, pertanyaan dari Rafif yang diajukan, bagaimana perbedaan elektronegativitas dan ukuran orbital X mempengaruhi besarnya energi untuk terjadi overlapping orbital ikatan atau anti ikatan dan stabilitas keseluruhan dari molekul. Jadi di sini menyangkut eh, atau terkait dengan molekul yang dibentuk, katakanlah biar mudah molekul dua atom itu ya, Rafif ya, molekul dua atom yang dibentuk oleh dua atom yang berbeda, berarti gitu ya, Iya Bapak, dua atom halogen. dua atom halogen.
Jadi dua-duanya halogen ya, tapi berbeda gitu ya. Iya, jadi ada yang mengikat Br, ada yang mengikat fluor gitu, Bapak. Nah, itu Jadi bagaimana misalnya pengaruhnya? misalnya ClBr2, ClBr misalnya ya, molekul ClBr misalnya atau FCl misalnya seperti itu ya. Iya, Bapak. Oke. eh Silakan siapa yang mau menjawab pertanyaan ini. Jadi kalau intinya yang ditanyakan ini mungkin bisa dibuat yang umum ya. Bagaimana kalau dua atom yang berbeda membentuk molekul? Mungkin yang lebih real gitu ya. Mungkin bisa contoh yang lain misalnya CO misalnya ya. CO atau N apa CO atau mungkin yang isoelektronik dengan CO itu Cn minus misalnya. Ya, intinya seperti itu ya. Atom yang membentuk itu berbeda elektronegativitas. Coba coba yang mau membantu menjawab pertanyaan Rafif ini. Silahkan yang sudah langsung buka mikrofon yang mau menjawab pertanyaan Rafif. Ini diskusi ya. Gimana pendapat teman-teman yang lain? Terutama kalau dikaitkan dengan besarnya energi ya. Berarti kan kekuatan ikatan di sini ya. Oh ya, tadi saya menambahkan apa namanya satu banajar yang sebagian saya ambilkan dari Auskrop ya. Kemudian juga ada tambahan eh, campuran ya dari Michelin juga. Nggak ada yang lain? Bapak, saya izin mencoba untuk menjawab Silakan, pertanyaan silakan. Siapa namanya sebutkan? Belinda Amelia. Silakan. Em, Kalau saya sendiri itu bisa dilihat dari teori orbital molekulnya. Nah, atom H itu kan memiliki orbital molekul itu satu s, sedangkan saya mencontohkan itu HF, molekul HF atau hidrogen fluorida. Nah, atom H itu memiliki orbital di satu s, sedangkan F itu valensinya itu ada di dua p. Nah, Hmm. karena ada kayak penurunan energi, sehingga membentuk ikatan kimia yang dimana overlappingnya itu ada di satu p dan dua p. Hmm. Seperti itu. Ya, itu kalau kalau contohnya HF ya. Sementara Rafif tadi apa namanya menginginkan sama-sama halogen gitu ya. Mungkin Rafif sendiri punya bayangan, punya jawaban atas pertanyaannya. Oh, baik, Bapak. Mungkin bisa minta tolong untuk agak di scroll ke atas, Bapak. Karena di atasnya itu sebenarnya saya ada visualisasinya dari PPT Bapak. Nah, saya screenshot. Hmm. Oke. Kalau menurut saya sendiri sebenarnya kalau misal semakin elektronegativitas suatu halogen yang diikat, itu nanti daya tarik ke atom pusatnya itu akan semakin kuat. Sehingga pembentukan orbital atau overlapping orbital itu membutuhkan energi yang lebih lebih kecil karena
daya tarik ke atom pusatnya itu sudah kuat. Jadi untuk suatu antara orbital atom pusat dengan orbital halogen untuk saling overlappingnya itu juga akan semakin mudah karena daya tarik atom pusat terhadap atom halogen yang memiliki keelektronegatifan tinggi itu juga memiliki daya tarik yang kuat gitu, Bapak. Mungkin Baik. saya kepikirannya seperti itu. Ya. Ada tambahan dari teman yang lain? Mungkin untuk menjawab itu ya, saya akan share secara materi, secara umum ya, secara umum terkait molekul atom ya yang dibentuk mulai dari eh, molekul atomnya sama atau atomnya berbeda. Ntar saya share dulu. Oke. Ini ada di sebenarnya di Misler ada di House ada ya. Eh, saya awali dari sini ya, dari sini. Jadi ini bahan ini ada di House ya. Ini untuk molekul O2. Kita, kita awali dulu dari molekul dinuklir yang sama ya, identik ya, O dan O. Jadi O2 molekulnya ya. Kemudian yang kedua, eh, orbital molekul atau lebih tepatnya sebenarnya diagram orbital molekul yang dibentuk atau yang dihasilkan. Di sini hanya ditampilkan eh, orbital molekul yang dibentuk oleh orbital valensi saja ya, oleh orbital valensi. Apa yang dimaksud dengan orbital valensi? Yaitu orbital yang berada pada kulit paling luar ya. Sebenarnya di sini di bawah eh, apa namanya 2S ini kan ada satu S ya, ada orbital satu S, tetapi tidak digambarkan. Jadi cukup mulai 2S dan 2P. Jadi oksigen itu seperti yang saudara ketahui konfigurasinya kan ini ya, satu s dua, dua s dua, dua p empat ya. Nah, bagaimana membangun orbital molekul atau diagram energi orbital molekul untuk molekul oksigen? Eh, yang pertama, jadi diawali dengan menggambarkan orbital-orbital yang dimiliki oleh kedua atom oksigen ini. Jadi oksigen yang kiri di sini digambarkan 2S, 2P, yang kanan juga 2S, 2P. Otomatis tingkat energinya kan sama ya ini ya, 2S, 2S di sini sama karena atomnya memang sama. Nah, kalau sudah kita gambarkan semua orbital valensi, kemudian kita tuliskan juga jumlah elektronnya. Jadi sesuai dengan konfigurasi elektron di sini, jadi 2S-nya 2, 2 elektron, kemudian 2P-nya ada 4 elektron. Nah, bagaimana interaksi orbital yang terjadi dan orbital molekul yang dihasilkan? Ya. Yang pertama diawali dengan interaksi eh, LCAO ya, LCAO linear combination atomic orbital dari 2S. Ya, 2S. Tentu hasilnya adalah yang plus itu yang bonding ini, ini yang bonding atau ikatan sigma G ya, sigma G 2S. Jadi karakternya grade, kemudian tentu yang di atas itu eh, sigma antibonding 2S yang bersifat ungrade. Ya, kemudian eh,
pengisian elektronnya untuk interaksi LCAO dari dua S ini, karena ada 4 elektron, 2 dari O yang kiri, 2 dari O yang kanan, maka tentu 2 elektron nanti akan mengisi sini ya, bonding, dan 2 mengisi antibonding. Oke, sebelum ke situ kita lanjutkan LCAO untuk 2P, ya, untuk 2P. Nah, diawali dengan ikatan sigma antara salah satu dari orbital 2P, di sini yang dipilih PZ ya, PZ. Ya, jadi menghasilkan ikatan sigma, eh, sigma G, berarti ini juga gerada ya dari 2PZ. Nah, kemudian yang di atas ini yang anti bonding, ya, anti ikatan di atas, ini ikatan sigma, sifatnya ungerada, jadi itu sigma dari 2PZ. Kemudian otomatis 2 orbital P yang lain, yaitu PX dan PY, itu akan terlibat dalam interaksi yang menghasilkan ikatan pi. Ya, jadi dua-duanya PX dan PY membentuk ikatan pi. Ya, dua-duanya bersifat ungerade, ya, dan otomatis anti bondingnya ini, anti bonding ikatan pi-nya ini bersifat gerade. Oke, dari sini dulu ya. Ini untuk atom yang sama. Pembentukan orbital molekulnya seperti ini. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Rafif sampai sini oke? Paham, Bapak? Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Bagaimana konfigurasi elektronnya? Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Elektron dari masing-masing atom ini kemudian kita masukkan ke dalam orbital molekulnya. Tentu caranya atau aturannya, SOP-nya itu mengikuti eh, aturan pengisian elektron yang sudah kenal sebelumnya, yaitu em, diawali dengan mengisi tingkat orbital yang paling rendah, eh, kemudian mengikuti aturan Hund, aturan Han. Maka kalau itu diikuti, maka konfigurasi elektron dari molekul O2 itu seperti ini. Jadi diawali masuk ke 2s bonding, ya, 2 elektron otomatis. Kemudian 2 elektron yang lain mengisi 2s antibonding. Kemudian untuk yang 2P kan ada 8 elektron ya, 8 elektron, maka 1, 2, 3, 4. Jadi pengisiannya seperti aturan Hund ya. Kalau ada orbital yang energinya sama, maka elektron tidak akan membentuk pasangan lebih dulu. Jadi harus mengisi tingkat orbital yang tingkat energinya sama duluan, baru kalau sudah terisi baru membentuk pasangan. Jadi, jadi untuk yang 2P ini 2 elektron mengisi eh, sigma G, PZ, kemudian elektron berikutnya mengisi P, PU yang kiri, kemudian elektron berikutnya tidak membentuk pasangan, tetapi mengisi PU yang kanan. Nah, satu-satu dulu, baru kemudian elektron berikutnya membentuk pasangan di sini dan berikutnya membentuk pasangan di sini. Tinggal 2 elektron, maka yang satu mengisi pi antibonding yang kiri, satunya mengisi pi antibonding yang kanan. Jadi sesuai dengan aturan Hund ya, pengisian seperti itu. Nah, dengan demikian ini sudah lengkap eh, diagram energi, diagram tingkat energi orbital molekul untuk molekul O2 lengkap dengan pengisian elektronnya. Nah, dari konfigurasi elektron ini kita bisa mendapatkan informasi yang terkait dengan hal itu, misalkan orde ikatan ya. Orde ikatan kita bisa hitung, bisa tentukan berdasarkan konfigurasi ini. Orde ikatan itu adalah setengah dari jumlah elektron eh,
bonding dikurangi dengan jumlah elektron anti bonding, atau jumlah elektron bonding dikurangi dengan jumlah elektron anti bonding dibagi dua. Itu adalah orde ikatan, ya, atau bond order, ya. Sehingga untuk O2, nah bagaimana cara menghitung atau menentukan jumlah elektron ikatan dan anti ikatan? Ada beberapa cara, ya. Yang paling fair tentu kalau rumusnya tadi jumlah elektron ikatan dikurangi dengan jumlah elektron anti ikatan dibagi dua, ya kita bisa hitung semua elektron ikatan. Kalau semua berarti saudara bisa menghitungnya seperti ini. Jadi tadi sebelum 2S kan ada 1S, ya. 1S berarti kan juga ada elektron kan? Dua elektron ikatan dan dua elektron anti ikatan. Maka kalau melibatkan elektron di 1S, orde ikatan dapat dihitung dengan cara, ya, yang 1S 2 elektron, kemudian yang bonding, ya, 2S 2 elektron berarti 4, kemudian yang P ada 6 elektron ikatan berarti 10. Ya, jumlah elektron ikatannya 10. Anti ikatannya berapa? Berapa, Rafif? Kalau ikatannya 10, anti ikatannya berapa? Oh, maksudnya yang di ikatan eh, itu ada 10 elektron gitu, Bapak. Yang ikatan elektron, jumlah elektron ikatan ada 10. Mm-mm. Yang anti ikatan berapa? 10 tadi kan saya ngitungnya termasuk yang di 1S, ya. Hmm. Oh. Berarti 6 yang 6. anti ikatan. Ya, yang anti ikatan 6. Betul, ya. 1S ada 2, 2S ada 2, kemudian yang di 2P ini ada 2, 6. Jadi 10 dikurangi 6 dibagi 2. Jadi orde ikatannya 2. Anda bisa sederhanakan menghitungnya. Anda bisa melihat saja di orbital molekul yang paling atas ini. Yang paling atas ini. Yang apa namanya? Yang belum penuh. Kalau kalau yang penuh itu kan mesti nol, ya. Kontribusinya mesti nol. Nah, orde ikatan sebenarnya ditentukan oleh yang paling atas ini. Jadi Anda bisa menghitung orde ikatan itu dengan cara 6, ini 6, ya, dikurangi 2, ya, 6 dikurangi 2 dibagi 2, ya, dapat 2 juga. Dapat 2 juga. Begitu cara menentukan orde ikatan atau bond order, ya. Nah, sekaligus untuk O2 ini kita juga bisa mendapatkan informasi tentang sifat magnet, ya. Sifat magnet. Nah, untuk O2 dengan konfigurasi elektron seperti ini, maka O2 memiliki dua elektron yang tidak berpasangan, berarti sifat magnetnya adalah paramagnetik, ya. Kemarin sudah saya singgung kalau nggak salah. Jadi O2 itu realitanya itu paramagnetik, dan eh, teori orbital molekul dapat menjelaskan hal itu, ya. Beda dengan struktur Lewis, ya. Struktur Lewis itu menghasilkan O2 itu konfigurasi elektronnya menghasilkan semua elektronnya berpasangan, ya. Jadi sekaligus ini menjawab bahwa salah satu kelebihan dari teori orbital molekul itu bisa menjelaskan sifat paramagnetik dari O2 ini. Nah, nah, itu contoh untuk O2 seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan molekul lain sama-sama atom dan atomnya sama? Kita lihat F2. F2 itu urutan, ya, urutan eh,
tingkat energi orbital molekulnya sama dengan O2. Sama. Hanya karena F itu lebih elektronegatif, maka semua orbitalnya kan memiliki energi yang lebih rendah ya, dibandingkan dengan semua orbital yang sama untuk O2 ya, lebih rendah. Tapi urutan orbital molekulnya sama. Nah, sama. Untuk F2, orde ikatannya, kita bisa langsung melihat yang di atas ini, 6 dikurangi 4 dibagi 2. Ya, 6 dikurangi 4 dibagi 2. Jadi orde ikatan untuk F2 itu 1. Ya, 1. Nah, coba perhatikan untuk N2 ya. Untuk N2 di sebelah kiri O2. Nah, apa yang membedakan ini? Coba, sama apa berbeda? Ya, Berbeda. fokus di sini ya. Apakah urutan tingkat energi untuk N2 sama dengan O2? Berbeda. Berbeda. Di mana perbedaannya? Eh, orbital sigma G di N2 lebih tinggi energinya dibanding sigma Yes. eh Bedanya di I sini ya, I I di ya. sini. Di sini Lebih. bedanya. Ini. eh, Kalau O2 tadi, sigma G itu lebih rendah dari eh, PU ya, PU ini. Sementara pada N2, eh, yang sigma G itu lebih tinggi dari yang ikatan pi-nya. Itu perbedaannya. Pertanyaan, tentu ini menimbulkan pertanyaan kan, mengapa hal ini terjadi? Dan itu berlaku untuk molekul dua atom seandainya itu ada, itu di sebelah kiri dari N2 ini ya. Misalnya C2, B2. Yang di sebelah kiri O2 urutannya berbeda dengan O2. Ya. Nah, hal ini disebabkan oleh suatu eh, apa namanya, suatu fenomena atau suatu faktor yang menyebabkan hal itu yang namanya adalah quantum mixing ya, atau mixing ya, mixing percampuran ya. Apa itu mixing? Jadi di dalam orbital molekul itu jika ada eh, orbital molekul yang simetrinya sama, ya, ini Anda bisa baca, when two orbital of the same symmetry have similar energy, ya. Kemudian keduanya yang simetrinya sama tadi berinteraksi yang menghasilkan mixing tadi, yang energinya lebih rendah itu akan terdorong lebih rendah, sementara yang energinya lebih tinggi akan naik, ya, terdorong naik menjadi lebih tinggi. Itulah yang terjadi pada N2 ini, ya, pada N2 ini. Jadi yang sama apa nih? Yang simetrinya sama apa nih? Yang simetrinya sama itu adalah sigma G ini ya. Sigma G tadi kan, nah ini ya sigma G ya. Ini sigma G dari 2P dan kemudian ada sigma G dari 2S ya. Sigma G dari 2P dan sigma G dari 2S. Itu simetrinya sama sehingga akan terjadi mixing. Ya, akan terjadi mixing. Akibatnya sigma G dari 2S itu akan terdorong turun, ya, akan terdorong turun, sementara sigma G dari 2P akan terdorong naik. Itu mixing ya. Jadi ini SP mixing namanya, ya. SP mixing. Sementara pada O2 F2 itu tidak terjadi SP mixing. Ya, tidak terjadi SP mixing atau kalaupun terjadi kecil ya. Itulah yang menyebabkan urutan tingkat energi untuk N2 berbeda dengan O2. Tuh.
Jadi mixing itu hanya terjadi pada Li2 sampai N2. Tapi untuk O2, F2 maupun kalau ini ada Ne2 itu tidak terjadi mixing atau sp mixing. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum tadi menjawab pertanyaan Rafif ya. Silakan kalau masih perlu diskusi lebih lanjut tentang ini bisa buka mikrofon sebelum saya menjawab pertanyaan Rafif tadi. Ini dulu pahami ya, pahami ini dulu ya. Untuk eh apa namanya molekul di nuklir yang identik ya, yang sama. Oke, sepertinya sudah clear. Sekarang yang terkait dengan pertanyaan Rafif itu bagaimana kalau molekul ini di atom tersebut dibentuk oleh atom yang berbeda. Ya, ini nanti saya bahas setelahnya ya. Kalau atomnya berbeda, ada di sini ya, ada di sini mengawali ada subjudul molekul di atom yang heteronuklir ya, yang atomnya berbeda, ya, yang atomnya berbeda. Kalau atomnya sama itu nonpolar ya, nonpolar, kovalen nonpolar. Kalau atomnya berbeda, dasarnya ini. Jadi cara menggambarkannya, atom yang lebih elektronegatif itu diletakkan di kanan ya, di kanan. Nah, karena lebih elektronegatif, maka untuk orbital yang sama, misalnya sama-sama 2p atau sama-sama 2s, maka 2s dari atom yang lebih elektronegatif itu tentu memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan dengan 2s dari atom A yang elektronegativitasnya lebih kecil. Ya. Seperti ini. Maka kalau A dan B membentuk molekul, interaksi orbitalnya seperti ini, maka akan dihasilkan ikatannya itu bersifat polar ya, jadi kovalen polar. Nah, kalau selisih elektronegativitasnya sangat besar, lebih dari dua, maka ikatan yang terbentuk adalah ionik. Ionik artinya apa? Artinya elektron eh, dari spesies tersebut itu akan lebih cenderung memiliki karakter eh, seperti elektronnya atom yang lebih elektronegatif. Jadi seperti ini. Eh, Nanti elektronnya itu seakan-akan itu ditransfer ya dari A ke B. Itu kalau elektronegativitasnya berbeda jauh ya, dua atau lebih. Itu dulu, dasarnya ini dulu. Ya. Contohnya, misalnya CO. Ya, CO. CO ini secara elektronik isoelektronik dengan N2. Sama elektronnya dengan N2. Elektrovalensinya C itu 4, O itu 6. Jadi 10 elektron. Sama dengan N2, 10 elektron. Nah, bagaimana eh, orbital molekulnya untuk CO? Caranya seperti ini ya. C ditaruh di kiri, O-nya ditaruh di kanan. Ini 2S, 2P, di sini juga 2S, 2P, elektronnya 2, ini 2, ini 6. Nah, untuk CO itu sama dengan N2, berarti sama dengan urutan tingkat energinya sama dengan N2. Nah, jadi yang lebih rendah di sini, jadi terjadi mixing di sini ya. Terjadi mixing. Jadi ikatan pi dulu, orbital molekul pi dulu, baru sigma. Karena ada mixing antara sigma ini dengan sama-sama sigma G ya ini seperti ini. Kemudian tentu konfigurasi elektronnya itu seperti ini.
Ya, sedikit berbeda dengan N2. Kalau N2 kan sama ya. Tadi N2 sama seperti ini juga kan ya. Persis sama dengan N2. Nah, dengan contoh CO ini, saya harapkan Rafif dan juga teman-teman yang lain itu menjadi paham seandainya tadi, misalnya kalau Cl dan Br berinteraksi gitu ya, Cl dan Br berinteraksi hasilnya seperti apa? Tentu eh, apa namanya dengan mengacu ke contoh ini juga mengacu ke F2 misalnya, maka saudara bisa membayangkan kira-kira bentuk diagram energi orbital molekulnya seperti apa. Ya. Jadi intinya kalau elektronegativitasnya berbeda, maka tentu pertama eh, yang elektronegativitasnya lebih tinggi harus diletakkan di kanan, yang lebih rendah di kiri. Dan tentu kalau perbedaan elektronegativitasnya itu masih di bawah dua atau kurang dari dua, maka yang terjadi adalah ikatan kovalen polar. Ya. Ikatan kovalen polar. Nah, kalau ditanya kestabilannya, mana yang lebih stabil ikatannya antara yang polar, apa yang kovalen dengan yang kovalen polar? Rafael mungkin bisa menjawab mana yang lebih stabil. Antara polar dengan non-polar ya, Bapak? Ya, Lebih stabil non-polar. lebih stabil yang non-polar tentu ya. Lebih stabil yang non-polar. Jadi seperti itu penjelasannya. Ya, tentu untuk eh, apa membandingkannya tentu hanya bisa terhadap yang model ikatannya sama. Jadi misalkan kalau dalam contoh yang disampaikan oleh Rafif tadi, walaupun mungkin dalam realitanya itu tidak terlalu sering kita jumpai, ya, maka salah satu parameter yang bisa untuk mengevaluasi ya eh, tingkat kepolarannya atau dengan kata lain perbedaan elektronegativitasnya seperti apa. Kalau perbedaan elektronegativitasnya besar, misalnya yang 1,9 dengan 1,2 misalnya, tentu yang 1,9 itu akan menghasilkan eh, atau membentuk molekul yang lebih tidak stabil dibandingkan yang perbedaan elektronegativitasnya hanya 1,2 misalnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, Raffi, penjelasan dari saya. Nah, contoh yang lain selain CO, eh, nah sebelum sebelum saya lanjutkan, ini ada hal yang terkait dengan orbital molekul ya. Jadi di dalam setiap orbital molekul suatu molekul itu tentu ada orbital molekul yang terisi elektron, energinya paling tinggi, dan ada orbital molekul kosong yang energinya paling rendah. Jadi yang ini, yang orbital molekul yang energinya paling tinggi berisi elektron itu disebut HOMO. Ya, HOMO, highest occupied molecular orbital, orbital molekul yang berisi elektron yang energinya paling tinggi, dan LUMO, lowest unoccupied ya, molecular orbital. Orbital molekul kosong yang energinya paling rendah. Nah, keduanya ini sering dikenal dengan frontier orbital ya, frontier orbital. Jadi garis depan ya. Garis depan dari molekul itu adalah HOMO dan LUMO ini. Nah, ini sangat penting HOMO dan LUMO ini untuk menjelaskan berbagai macam termasuk reaktivitas ya. Termasuk reaktivitas
juga untuk menjelaskan misalnya eh, kalau kita lihat struktur Lewisnya ya, kalau kita lihat struktur Lewisnya CO ini kan eh, baik pada C maupun pada O kan punya satu PEB ya. Ya, ini ordo ikatannya kan tiga ya, ordo ikatannya tiga berarti eh, ada triple bond antara C dengan O dan pada O itu ada PEB. Jadi kalau kita gambarkan kan ini C, ini triple bond ya, ini O triple bond. Di sini eh, C punya PEB, ya C punya PEB, O juga punya PEB, ya O punya PEB. Nah, nah kalau kita perhatikan diagram energi orbital molekulnya, maka kita bisa mengevaluasi homonya ini, dan ini tentu akan mewakili PEB ya. Homonya ini bisa dikaitkan dengan PEB, lebih dekat dengan C apa dengan O? Nah, lebih dekat dengan C atau dengan O. Maka kalau melihat posisinya di sini, maka homonya ini itu cenderung lebih dekat dengan karbon ya. Sehingga kalau misalnya CO ini berinteraksi dengan logam misalnya, maka akan terbentuk ikatan kovalen koordinasi antara logam dengan karbon, dengan CO melalui karbon ya. Jadi ikatannya itu nanti M umumnya, ya, umumnya itu MC ya, MC seperti ini ya, MC ya. Jadi itu eh, tambahan yang terkait dengan diagram energi orbital molekul ini, kemudian terkait dengan reaktivitasnya ya. Homo lumo, ada pertanyaan? Oke, ya, belum ada pertanyaan. Saya lanjutkan di sini. Saya balik mundur lagi tadi O2 ya. Terutama ini terkait dengan eh, ordo ikatan ya, ordo ikatan dikaitkan juga dengan panjang ikatan. Kita bisa bermain-main menggunakan diagram energi orbital molekul dari O2 ini untuk spesies yang lain ya. Jadi misalkan kalau standar apa namanya, sebagai dasarnya itu O2, maka kita bisa bayangkan bagaimana kalau O2 plus ya. Bagaimana kalau O2 plus? O2 plus atau dioksigenil ya, berarti kan O2 yang melepaskan satu elektron. Melepaskan satu elektron, berarti mana yang lepas elektronnya? Yang lepas tentu elektron yang paling luar ya. Elektron yang paling luar yaitu elektron P ini, satu lepas. Satu lepas berarti orde ikatannya berapa? 2,5 Pak. 6 ya, 6 dikurangi satu dibagi 2 gitu ya. 6 kurangi satu bagi 2. Paling sederhana menggunakan yang atas sendiri. Kalau superoksida, berarti kan superoksida itu O2 minus, berarti tambah satu elektron. Tambah satu elektron berarti di sini. Ya, di sini tambah. Berarti ada ikatannya 6 dikurangi 3 dibagi 2. 6 kurangi 3 bagi 2. Berarti 1,5. Kalau peroksida, O2 2 minus. Ya, berarti elektron kedua akan masuk ke sini. Jadi semua kalau superoksida itu masih paramagnetik, satu elektron saja tidak berpasangan.
Maka pada peroksida itu diamagnetik ya. Diamagnetik, orde ikatannya 6 dikurangi 4 dibagi 2 jadi 1. Nah, dan ternyata orde ikatan ini berkorelasi langsung dengan panjang ikatan ya. Semakin besar orde ikatan, panjang ikatannya semakin kecil ya. Panjang ikatannya semakin pendek ya. Semakin pendek. Oke, ini yang dari Mishler, dari Juhi ini saya ambil dari Juhi ya. Contoh-contohnya seperti ini, termasuk ini lengkap ya. Orde ikatan, jumlah elektron, ya, kemudian sifat magnetiknya, ya, magnetiknya diamagnetik atau paramagnetik itu bisa kita lihat, kemudian panjang energi ikat, ya, oke. Selain CO tadi ada Cn minus, Cn minus itu sama dengan CO ya, Cn minus itu sama dengan CO, isoelektronik, sama dengan NO plus, ya, NO plus CO sama Cn minus itu isoelektronik ya. Orde ikatannya sama. Orde ikatannya sama. Bicara eh, apa namanya eh, membuat diagram energi orbital molekul dari spesies-spesies yang dibentuk oleh dua atom baik yang sama maupun yang berbeda. Kemudian bagaimana cara menentukan orde ikatan, kemudian kalau orde ikatannya sudah diketahui, kalau dibandingkan bagaimana dengan energi ikatnya, bagaimana dengan panjang ikatan, ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ya, Pak izin bertanya. Ya, silakan, David. Kalau semakin tinggi orde ikatan itu berarti semakin bersifat paramagnetik ya, Bapak? Tidak tergantung, tidak secara langsung ya, tidak Oh, secara langsung. Jadi eh, kalau orde ikatan itu kan tadi jelas ya, dapat kita tentukan berdasarkan konfigurasi elektron ya. Berapa jumlah elektron yang yang bersifat eh, bonding atau ikatan dan berapa yang anti bonding. Cara menghitungnya kan jelas tadi ya. Nah, kalau sifat magnet itu memang harus kita lihat bagaimana konfigurasi real dari eh, spesies itu ya. Jadi kita bisa lihat spesies. Jadi misalnya dalam beberapa contoh ya, seperti ini ya, sifat magnetnya kita lihat saja apakah ada elektron berpasangan atau apakah ada elektron tidak berpasangan atau tidak. Jadi misalkan di sini F2 itu diamagnetik, O2 paramagnetik, N2 diamagnetik. Misalnya untuk eh, C2 diamagnetik, tapi B2 paramagnetik. Jadi sifat magnet tentu juga ditentukan oleh jumlah elektron ya, jumlah elektronnya. Untuk tadi, untuk contoh ini ya, untuk O2 plus itu kan masih paramagnetik, tapi beda dengan O2. Kalau O2 dua elektron tidak berpasangan. Pada O2 plus elektron yang tidak berpasangan tinggal satu, ya, tinggal satu. Eh, Sama-sama paramagnetik, tapi momen magnetnya beda nanti ya. Untuk superoksida ada tambahan satu elektron, berarti satu elektron di sini, di kiri ya. Maaf, saya gambarnya salah, sama saja. Misalnya di sini, berarti paramagnetik, tapi satu elektron saja. Kalau superoksida tambahan satu elektron lagi, maka semua elektron berpasangan, berarti dia magnetik.
Jadi sekali lagi eh, perlu kita lihat bagaimana orbital molekulnya, terutama pengisian elektronnya untuk melihat sifat magnet dari suatu spesies tertentu ya. Ada pertanyaan lagi terkait dengan ini? Kalau ini CO, ini masih CO. Nah, ini gambaran orbital yang terlibat ya. Anda bisa lihat ini dari Mishler ya. Jadi sebenarnya ini kan ini khusus digambarkan untuk interaksi antara orbital-orbital P ya. Diambilkan yang paling atas ya, orbital 2P ya. Ini N2, ini CO. Ini isoelektronik ya, isoelektronik antara N2 dan CO ini. Coba Anda perhatikan yang satu atomnya, atom pembentuknya sama yaitu N, yang sebelah kanan atomnya berbeda, C dan O. Perbedaannya saudara bisa perhatikan, tentu kalau dilihat dari diagram energi orbitalnya beda ya. Kalau N2 tingkat energi orbitalnya sama, sementara untuk CO orbital O tentu lebih rendah ya, lebih rendah. Nah, bagaimana gambarnya ya? Gambarnya kalau N2 karena orbital yang terlibat sama, Anda bisa lihat besarnya lobe ini sama ya. Besarnya lobe ini sama. Besarnya lobe sama. Sementara untuk CO karena berbeda elektronegativitas, maka besar dari orbital atau lobe-nya di dalam menghasilkan orbital molekul itu berbeda. Anda bisa lihat di sini secara umum lobe yang menjadi bagian dari karbon itu lebih besar ukurannya ya, lebih besar ukurannya karena elektronegativitas karbon lebih kecil dibandingkan O. Ya. Tapi walaupun kecil O ini tentu mengakibatkan kerapatan elektronnya itu menjadi lebih besar ya. Itu perbedaan antara CO dan N2 dilihat dari eh, ukuran lobe ya, ukuran lobe yang dihasilkan pada hasil interaksi orbitalnya. Nah, apa sih ini salah satu manfaatnya atau pentingnya apa sih kita mengetahui ini? Tadi sudah saya katakan untuk CO tadi ya, untuk CO itu kalau berinteraksi dengan logam itu kan cenderung yang terikat itu karbon ya, bukan bukan O. Ya, itu bisa dijelaskan dari ilustrasi ini. Ini kalau dikaitkan dengan sifat eh, asam basa, terutama asam basa Lewis, maka kita bisa simpulkan di sini. Karena semua orbital yang berada pada pihak karbon itu ukurannya lebih lebih besar dibandingkan dengan O, maka ini kalau dikaitkan dengan keasaman, maka sifat asam Lewis dari atau asam baik Lewis baik asam maupun basa ya, baik asam maupun basa itu yang berada pada karbon itu lebih lunak dibandingkan dengan yang ada pada oksigen. Satu istilah baru mungkin baru baru ada yang baru mengenal sekarang ya, mendengar sekarang lunak. Ada lunak, ada keras ya. Pernah pernah belajar itu? Ada asam keras, asam lunak? Belum ya? Nanti di semester depan ya. Ini terkait dengan asam Lewis, asam basa Lewis ya. Kalau selama ini saudara kan mengenal asam kuat, basa kuat gitu ya. Basa basa lemah, asam lemah gitu. Nanti ada yang terkait dengan
Lewis ya, asam basa Lewis itu ada asam basa keras, ada asam basa lunak ya. Itu dikaitkan dengan orbitalnya langsung. Yang orbitalnya besar itu lunak, yang orbitalnya kecil itu keras. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Materi ini sudah saya tambahkan di GCR ya. Silakan nanti dibuka. CO ini CN. CO dan CN sama ya. Isoelektronik. CN minus maksud saya, bukan bukan CN saja, tapi CN minus itu isoelektronik. Ya. Ini sama dengan N2 juga, hanya eh, karena beda elektronegativitas harus digambarkan seperti ini ya. CN. CN minus sama CO itu sama-sama hampir sama sifatnya ya. Hanya bedanya kalau CN minus itu biasanya eh, cenderung berada di air ya. Tapi kalau CO itu kan gas ya. Gas bedanya di situ. Tapi karakteristik sifat molekulnya itu hampir sama, terutama kalau dikaitkan dengan reaktivitasnya ya. Terutama juga kalau nanti kita bicara Cn minus dan Co minus sebagai ligan, itu hampir sama karakteristiknya. Nah, ini yang tadi eh, yang ionik ya. Jadi misalnya Li dan F ini selisih elektronegativitasnya cukup tinggi, itu akan menghasilkan spesies yang bersifat ionik. Jadi seakan-akan terjadi transfer elektron dari Li ke F ya, sehingga di sini Li-nya menjadi positif, F-nya menjadi minus. Diagram orbital molekulnya seperti ini ya. Jadi semua elektron ini eh, karakternya lebih dekat dengan F ya. Karakternya lebih dekat dengan F. Untuk materi berikutnya ini yang soft ya. Ini yang soft. So, belum belum semua soft ya. Tapi soft saya kira ini ya. Tidak menggunakan. Baik, ada pertanyaan? Untuk yang soft kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang mau membacakan pertanyaannya yang sudah diajukan. Dan waktunya masih cukup. Ini ya, kita akhiri nanti 10.45 ya. Paling akhir 10.45. Mungkin ada yang mau membacakan pertanyaannya untuk didiskusikan. Silakan. Ada yang mau membacakan? Ini semuanya sudah tutup gambar ini. Ya ada. Ada O yang memiliki muatan formal -1, ada yang 0 kan gitu ya. Cara hitungnya paham ya Eka ya? Caranya gini, pada atom ini ya, coba perhatikan O yang ini. Berapa elektron valensinya di sini? Di konfigurasi ini elektron valensinya berapa Eka? 6. 6, kalau 6 berarti ya muatan formalnya kan 0. Kalau 6. Berapa ini? Cara ngitungnya PB, dihitung semua kan, ada 3 pasang PB berarti kan 6 ya. Ya.
kemudian ada satu elektron yang digunakan untuk ikatan tunggal dengan karbon. Ini. Berarti kan 7. 7 ya. Ya, 7. Kemudian elektron valensi oksigen atom bebas berapa? 6 kan? 6. Ya, 6. Nah, berarti muatan formanya, muatan forma itu adalah, maaf saya terbalik ya, elektron atom bebas dikurangi dengan elektron pada molekul atau pada ion. Jadi 6 dikurangi dengan berapa? Dikurangi 7. dengan 7. Ya, dikurangi dengan 7. Jadi muatan formanya -1. Ya, -1. Untuk atom O yang di atas ini, elektron valensinya sama, baik di sini maupun di atom bebas, sama-sama 6. Jadi muatan formanya 0. Karbon di sini muatan formanya juga 0. Tapi kalau O yang di sini, muatan formanya -1. Oke, itu dulu ya, cara menentukan muatan formal, caranya seperti itu. Saya kira tidak sulit. Nah sekarang, kalau pertanyaan tadi, gimana kita bisa memastikan keberadaan muatan formal itu eh, sesuai sesuai atau tidak, atau yang menghasilkan konfigurasi yang stabil apa tidak. Nah, itu ada aturannya. Ya, di antaranya yang terkait dengan itu, eh, muatan formal positif itu akan lebih baik kalau ditempatkan pada atom yang lebih positif. Atau sebaliknya, muatan formal negatif itu akan eh, lebih baik kalau berada pada atom yang lebih negatif. Jadi misalnya kalau ada muatan formal negatif, pilihannya dua, di atom O kah atau atom C misalnya. Maka tentu yang dipilih adalah yang O. Itu aturan aturan bakunya seperti itu. Tetapi tentu itu tidak tidak apa namanya tidak 100% mengikat seperti itu ya. Tadi ada contoh misalnya CO. Ya, CO itu kalau kita cek lebih jauh, muatan formalnya itu minusnya itu ada di C. Justru positifnya di O. Nah, jadi tidak terlalu tidak, memang umumnya seperti itu, yang muatan formal negatif berada di atom yang lebih negatif, positif lebih cenderung di atom. Tapi dalam kasus-kasus tertentu itu bisa tidak mengikuti itu. Contoh nyatanya tadi CO ya. Coba coba Anda nanti lihat molekul CO itu order ikatannya 3, ya. Order ikatannya 3, C punya PEB, O punya PEB. Berarti muatan formalnya kan O-nya plus ya. O-nya kan kurang 1 elektron ya. 1 PEB, kemudian eh, 3 ikatan apa? Ikatan rangkap 3 berarti 3 elektron ya. 3 elektron tambah 2, 5. Jadi kekurangan elektron, berarti O-nya +1. Sebaliknya C ya, karbon itu 1 PB 2 elektron, kemudian ikatan rangkap 3 3 elektron, ada 5 elektron, berarti muatan formalnya -1. Kadang-kadang seperti itu ya. Tapi umumnya seperti yang saya katakan tadi, muatan formal min lebih baik kalau berada pada atom yang lebih elektronegatif. Oke. Nah, apa namanya, untuk aturan struktur resonansi itu ada, saudara bisa ikuti apa yang ada di sini ya, ya yang sudah disampaikan di sini. Itu Eka ya. Baik, Bapak. Berarti kalau misalkan penempatan muatannya itu kurang sesuai, nanti itu mempengaruhi di resonansinya atau tidak ya, Pak? Ya, untuk resonansi ya, nanti otomatis akan mengikuti ya sebenarnya. Kalau saudara mengikuti cara apa namanya membuat
struktur resonansi ya. Di sini kan ada aturan ya. Eh, struktur resonansi misalnya struktur resonansi itu harus mempunyai ikatan maksimum ya. Jadi jadi misalnya ini CO2 kalau digambarkan seperti ini bukan salah satu struktur resonansi ini. Di mana letak kekeliruannya ini? Ini ikatannya kan tidak maksimum ya. Harusnya kan ikatan CO baik kiri maupun kanan itu kan double bond seharusnya. Maksimumnya kan dua ikatan ya, ikatan double bond kiri kanan. Kalau dibuat seperti ini bukan struktur resonansi ini. Karena jumlah ikatan yang terdapat di dalam struktur ini tidak maksimum. Ya, itu yang paling penting ini ya. Kita sering terjebak untuk membuat struktur resonansi itu dengan menjadikan elektron ikatan menjadi PEB. Itu apa namanya? Sering kita lakukan seperti itu ya. Jadi jangan diulang lagi. Jangan membuat struktur resonansi dari elektron ikatan menjadi PEB. Itu pasti akan salah karena akan mengurangi jumlah ikatannya. Ikatannya menjadi tidak maksimum. Oke, Eka menjadi lebih paham? Sudah Bapak, terima Jadi, kasih. ya, jadi secara umum mau membuat struktur Lewis itu kan kita harus pastikan dulu kerangka atomnya di dalam molekul itu harus benar dulu ya, kerangkanya. Jangan sampai kerangkanya saja sudah salah. Kalau kerangkanya sudah salah ya berarti eh, apa namanya nanti akan menghasilkan struktur resonansi yang tidak benar ya. Ada lagi? Izin bertanya, Bapak, nama saya Belinda, izin bertanya, berarti Ya. resonansi itu hanya untuk atom yang memiliki muatan formal, baik minus ataupun plus ya, Bapak? Tidak, tidak. Hmm. eh, Keberadaan muatan formal, baik plus maupun minus, itu sebagai konsekuensi saja dari konfigurasi elektron dari struktur resonansi. Ya, jadi eh, apa namanya? Kalau itu terkait spesies ion, ya memang mau tidak mau harus ada eh, muatan formal ya, harus ada muatan formal. Tetapi kalau itu menyangkut molekul yang eh, apa namanya molekul lain ya bisa jadi eh, kalau misalnya molekul itu netral bisa jadi nanti ada muatan formal positif negatif yang terdapat pada atom-atom penyusunnya. Nah, dalam hal seperti itu maka aturan yang eh, lebih baik diikuti misalnya kalau muatan formal itu ada di dalam suatu molekul itu ada plus dan minus, maka sebaiknya atau akan menghasilkan struktur yang lebih stabil kalau plus dan minus itu berada pada posisi yang berdekatan misalnya. Kalau di dalam struktur molekul itu ada dua muatan yang sama, misalnya plus-plus, itu sebaiknya berada di posisi yang berjauhan. Ya, saya kira wajar ya, prinsip-prinsip seperti itu wajar untuk kita pahami ya. Ya, jangan sampai kalau terpaksa harus ada dua muatan formal positif itu berada di posisi yang eh, berdekatan. Akan lebih baik kalau posisinya berjauhan. Itu beberapa kaidah yang terkait dengan resonansi ya. Dan memang eh, ini penting ya untuk memahami struktur Lewis karena struktur Lewis itu kalau itu menyangkut ion tentu pasti akan melibatkan muatan formal gitu. Pasti akan
menghasilkan muatan formal. Nah, tentu sebaik-baik struktur Lewis, kalau itu menyangkut molekul netral, ya sebaik-baiknya jika tidak memiliki muatan formal kan gitu ya. Jadi jangan sampai CO2 kita paksakan punya muatan formal, walaupun secara tadi prinsipnya itu seakan-akan oke. Ada plus, ada minus, dan berdekatan, gitu. Seakan-akan oke. Tapi ada satu yang dilanggar tadi ya. Itu apa? Jumlah ikatannya berkurang. Itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Baik, di belakang Belinda, mungkin ada pertanyaan lagi. Nah, saudara, untuk menyiapkan pertemuan berikutnya, kalau kita sudah masuk ke SOP ya, saudara silakan nanti mengulang lagi materi sebelum eh, apa UTS, terutama yang terkait dengan simetri ya, tabel, bagaimana tabel karakter, penggunaannya dan sebagainya. Saya lihat kemarin walaupun saudara 2 kali kuliah tentang simetri, tapi kemarin sepintas pemahaman saudara secara umum sepertinya cukup memadai ya kemarin itu ya. Saya nggak tahu, Anda disuruh belajar sendiri apa gimana? Kalau kemarin sepertinya banyak pertanyaan saya yang juga terjawab itu, yang terkait dengan simetri. Oleh Bu Tuti dikasih materi suruh belajar sendiri atau gimana? Dari Eh, Bu Tuti sudah dikasih materinya Bapak di KJR. Dan Aha, waktu itu belum sempat dibahas karena memang mepet waktu UTS sehingga aha. kami belajar sendiri untuk Belajar itu. sendiri ya, oke. Iya, tabel karakter. Dan waktu UTS materi simetri keluar nggak? Untuk simetri itu yang kayak yang inversi sama itunya keluar, cuma tabel karakternya yang nggak keluar. Nggak ya, oke. Ya, sepertinya cenderung ke aplikasi, misalnya karak- eh, karakteristik dari molekul polar itu, point groupnya, cirinya apa misalnya ya. Misalnya molekul yang apa, molekul DNH misalnya ya, molekul DNH itu pasti bersifat nonpolar misalnya ya, atau molekul eh, apa, molekul yang bersifat chiral misalnya, ya itu cirinya atau grupnya apa, mungkin mungkin itu ya lebih cenderung ke situ. Baik, Mas, sekali lagi ada pertanyaan lagi di belakang Belinda juga Eka tadi. Kalau tidak ada, eh, seperti yang saya katakan tadi, saya akan mengambil screenshot lagi. Oh ya, yang mungkin belum sempat presensi, silahkan isi presensi ya. Melani, Rafa, Ilham, Asma.